Shalom, pada video kali ini saya akan sharing tentang kesaksian Yohanes Baru atau Liman He tentang realitas kegenapan kitab Wahyu, siapa pemurtad dan pembinasa yang muncul. Ini adalah garis besar periode di kitab Wahyu, realitas kegenapan yang muncul. Jadi ini dibagi menjadi sebelum 42 bulan, masa 42 bulan, dan sesudah 42 bulan. 42 bulan ini sama dengan 3,5 tahun. Ini 3,5 tahun. Dan di dalam kitab Wahyu 12 yang disebut 3,5 tahun ini adalah satu masa dan 2 masa dan setengah masa. Masa itu artinya tahun. Jadi 1 ditambah 2 ditambah setengah itu sama dengan 3,5 masa atau 3,5 tahun. Dan selama periode ini sebelum masa 42 bulan dan sesudah 42 bulan ini akan ada pemurtad, pembinasa, dan penyelamat yang muncul. Siapa orangnya kita akan bahas nanti di video ini. Jadi ini adalah alur garis besarnya. Mohon jangan di skip karena ini videonya berurutan dan kita akan mengerti satu persatu nanti. Jadi pertama itu ada pemurtad yang muncul. Itu di Wahyu 1 ayat 20 disebut dengan 7 utusan atau 7 bintang, 7 kaki Dian. Ini nanti diumpamakan seperti perempuan berselubung matahari. Lalu yang kedua ada binatang dengan 7 kepala dan 10 tanduk. Ini adalah perumpamaan untuk pembinasa. Dan ketiga, ini ada anak yang memerintah dengan gada besi. Ini adalah Liman He yang dimaksud, pihak keselamatan. Jadi sebelum 42 bulan ini dimulai tahun 1966 selama 14 tahun hingga tahun 1980. Dan di akhir tahun 1980 sampai awal 1984 ini ada waktu 3,5 tahun atau disebut dengan 42 bulan. Lalu setelah 1984 ini disebut dengan masa 42 bulan, sesudah 42 bulan. Lalu kita akan melihat timeline-nya. Timeline-nya itu sebelum 42 bulan itu disebut dengan peristiwa pemurtatan. Dimulainya tadi ya 1966. Itu ayat referensinya di Wahyu 1 ayat 9-20, Wahyu 2-3 dan Wahyu 4-5. Ini disebut dengan sebelum 42 bulan atau pemurtatan. Dan masuk di tahun 1980 hingga tahun 1984 itu disebut dengan masa 42 bulan atau yang di Wahyu 12 ini disebut dengan 1 masa dan 2 masa dan setengah masa tadi. Jadi totalnya ada 3,5 masa atau 3,5 tahun. Itu disebut dengan peristiwa pembinasaan. Dan setelah 1984 itu ada yang disebut dengan sesudah 42 bulan. Itu ada peristiwa penyelamatan. Ini referensi di kitab Wahyu. Kitab Wahyu bukan digenapi berdasarkan urutan pasal dan ayat, tapi kitab Wahyu digenapi berdasarkan urutan peristiwa, bukan berdasarkan urutan pasal. Dan setelah 1984 peristiwa penyelamatan terjadi sesudah 42 bulan. Ini adalah pengajaran yang dilakukan oleh Yohanes Baru atau pihak keselamatan atau penyelamat tadi.
sampai wisuda yang pertama. Dan setelah tahun 1984 itu Yohanes Baru mulai mengajar. Ini seminar Wahyu pertama itu 1986. Tadi 1984 didirikan, dan seminar Wahyu itu 1986. Tadi 1984 mulai dibuka kelas-kelas. Itu berdirinya Bait Suci Kemah Kesaksian atau Gunung Sion. Dan yang diajarkan oleh Yohanes Baru atau Limanhe itu adalah perumpamaan dan realitas penggenapan kitab Wahyu pada era kedatangan Yesus yang kedua atau era akhir zaman. Kita akan melihat alur kegenapan Wahyu dimulai dari tahun 1966. Pertama kali muncul pemurtad atau 7 utusan atau 7 kaki yang di Wahyu 1 ayat 20 itu pertama kali munculnya tahun 1966. Lalu di tahun 1980 itu ada muncul pembinasa. Sebenarnya pembinasa muncul ini tahun 1975 ya. Tapi ini prosesnya, proses pembinasaan dan proses kemurtatan itu nanti sampai tahun 1980 dan 1984. Dan setelah itu penyelamat atau keselamatan muncul di tahun 1984. Nanti kita akan lihat satu persatu tahunnya. Jadi, di tahun 1966, 7 utusan atau 7 kaki Dian itu mendirikan bait suci kemah yang disebut dengan tempat kudus. Lalu, tahun 1984, pihak keselamatan atau penyelamat ini mendirikan yang disebut dengan bait suci kemah kesaksian yang disebut tempat maha kudus. Jadi kalau di kitab Keluaran 25 itu kan ada tempat kudus dan tempat maha kudus. Di sini sama. Ada bait suci kemah dan bait suci kemah kesaksian. Kalau bait suci kemah itu tempat kudus, bait suci kemah kesaksian itu tempat maha kudus. Kita akan melihat satu persatu nanti. Pertama kali 7 utusan atau 7 kaki Dian ini muncul tahun 1966. Itu ada yang namanya Mister Yu. Jadi, Mister Yu pada tahun 1966 itu dipelihara oleh Roh Kudus selama 100 hari di Gunung Cheonggye. Ini di Korea ya. Sehingga mengerti arti-arti perumpamaan. Lalu, tahun 1966 setelah dipelihara Roh Kudus, Mister Yu dan 7 utusan ini mendirikan bait suci kemah di kota Gwacheon, Korea Selatan. Bait suci kemah didirikan tahun 1966. Lalu, pada tahun 1967, Yohanes Baru atau Limanhe masuk ke dalam bait suci kemah tadi yang didirikan oleh Mister Yu. Tapi pada tahun 1971, Yohanes Baru mau dibunuh oleh Mister Yu. Makanya Yohanes Baru tahun 1971 keluar dari bait suci kemah. Dia pulang ke kampung halamannya. Dan tahun 1975 muncul ini
tujuh kepala dan 10 tanduk, yaitu pembinasa. Dan tahun 1977, Yohanes baru yang tadi tahun 1967 masuk ke bait suci kemah dipilih oleh Yesus. Jadi Yohanes baru atau Limanhe mengaku dipilih oleh Yesus tahun 1977. Dan tahun 1979, Yohanes baru mengirim surat kepada tujuh utusan tadi, kepada Mister Yu. Nanti kita akan lihat satu persatu tahunnya. Dan di tahun 1975, ini ada pembinasa. Siapa pembinasa ini sebenarnya? Pembinasa ini adalah Mr. Oh ya, yang bergabung dengan Bapak Tak, Mr. Tak, dan Bapak Kim. Ini adalah dari gereja Presbyterian. Bapak Oh, Bapak Tak, dan Bapak Kim ini adalah dari gereja Presbyterian. Ini ada dokumennya ya, cuman ini di blur fotonya. Dan tahun 1979, Yohanes baru mengirim surat kepada tujuh utusan tadi. Ini yang disebut sebagai surat dikirimkan kepada tujuh utusan di Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3. Dan kita melihat ini adalah alurnya ya. Alurnya yang pertama tadi eh, pemurtad atau tujuh utusan atau tujuh kakidian muncul, lalu pembinasa muncul dan Yohanes baru mendirikan bait suci kemah kesaksian. Kita perlu catat ini ya. Ajaran Mister Yu di bait suci kemah yaitu perumpamaan. Mister Yu mengajarkan untuk menyembah Allah pada tahun 1966 ketika bait suci kemah tadi didirikan. Dan ajarannya adalah perumpamaan. Kita ingat ini dulu ya, ajarannya adalah perumpamaan. Kita akan lanjut kepada rangkuman peristiwa ya. 1966 munculnya tujuh utusan atau tujuh kegidian, yaitu Mister Yu mendirikan bait suci kemah. Dan tahun 1967 Yohanes baru masuk ke bait suci kemah. Tahun 1971 Yohanes baru atau Limanhe keluar karena mau dibunuh oleh Mister Yu. Tahun 1975 Mister Oh, pembinasa, masuk ke bait suci kemah. Pada saat itu sudah digantikan oleh anaknya Mister Yu, yaitu Mister Yu Junior. Jadi Mister Yu Junior memimpin bait suci kemah. Mister Oh ini dari Presbyterian tadi ya, yang bekerja sama dengan Mister Tak sama Mister Kim. Dan tahun 1977, Yohanes baru dipilih Yesus untuk menulis surat ketujuh utusan. Dan tahun 1979, surat dikirim ketujuh utusan di bait suci kemah kepada Mister Yu dan Mister Yu Junior. Tahun 1980, bait suci kemah sudah berubah menjadi gereja Presbyterian. Ini yang disebut dengan menerima tanda 666. Tahun 1980 ini Mister Yu Junior disuruh ke Amerika oleh Mister Oh untuk studi di Amerika tahun 1980. Begitu bait suci kemahnya
ditinggal oleh Mister Yu, ini proses pembinasaan terjadi. Makanya setelah Mister Yu Junior ke Amerika, gereja Bait Suci Kemah itu berubah menjadi gereja Presbyterian. Lalu pada tahun 1984, Mister Yu Junior pulang dari Amerika. Dan pada waktu Mister Yu pulang, Bait Suci Kemahnya sudah berubah jadi gereja Presbyterian yang di kota Gwacheon tadi. Lalu, pada tahun 1984, Yohanes Baru atau Limanhe mendirikan Bait Suci Kemah Kesaksian yang disebut dengan Shincheonji. Begitulah alurnya peristiwa penggenapan wahyu berdasarkan kesaksian Liman He dan Mister Yu tadi. Sekarang mari kita melihat apakah kesaksian ini benar. Pertama, itu tidak cocok dengan nubuat ya. Kita melihat di 2 Tesalonika 2 ayat 1-4 tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Amin. Jadi, ini adalah nubuatan kemurtatan. Jadi pemurtad atau 7 utusan atau 7 kaki dian, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala sesuatu yang disebut atau disembah sebagai Allah. Jadi, Mister Yu maupun Mister Yu Junior yang sebagai 7 utusan itu kan sebagai pemurtad dia. Kaki dian kan ini. Kaki dian itu pemurtad. Tadi syaratnya apa? Pemurtad harus disembah sebagai Allah dan pemurtad harus menyatakan diri sebagai Allah. Tapi tadi kita lihat ya, Mister Yu ini ajarannya dia mengajarkan untuk menyembah Allah dan ajarannya perumpamaan. Kita ingat di slide yang tadi ya, slide yang awal-awal yang saya berikan tadi. Jadi, Mister Yu maupun Mister Yu Junior tidak disembah sebagai Allah. Nggak cocok ya. Tadi eh, yang murtad itu harus disembah sebagai Allah. Pemurtad harus disembah sebagai Allah. Tapi Mister Yu tidak disembah sebagai Allah. Kedua, Mister Yu maupun Mister Yu Junior tidak menyatakan diri sebagai Allah. Jadi dia mengajarkan untuk menyembah Allah. Bagaimana dia bisa menyatakan diri sebagai Allah, apalagi nyuruh jemaatnya untuk menyembah dia sebagai Allah, Mister Yu? Tidak, Mister Yu tidak disembah sebagai Allah. Jadi tidak cocok dengan nubuatan. Ini kan nubuatnya jelas ya. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah.
duduk di bait Allah. Betul ya. Mister Yu duduk di bait Allah. Betul. Di bait suci kemah. Di gereja itu kan bait Allah. Dia duduk di bait Allah. Betul. Tapi tidak menyatakan diri sebagai Allah. Mister Yu maupun Mister Yu Junior mengajarkan untuk menyembah Allah justru. Dan mengajarkan perumpamaan. Dia tidak disembah sebagai Allah dan tidak menyatakan diri sebagai Allah. Jadi tidak cocok dengan nubuatan itu. Lalu tidak cocok dengan tugas kaki Dian. Kita melihat ya, kaki Dian seharusnya bertugas sebagai utusan mempersiapkan jalan bagi keselamatan masuk, bukan mau membunuh. Tadi Mister Yu mau membunuh Yohanes Baru, mau membunuh keselamatan. Makanya tahun 1971 Yohanes Barunya keluar. Yohanes Baru ini Limanhe tadi ya, yang mengaku sebagai penyelamat, mengaku sebagai pihak keselamatan. Ini mau dibunuh oleh kaki Dian, oleh pemurtad di tahun 1967 waktu dia masuk. Dan tahun 1971 dia keluar kan. Jadi kita melihat tugasnya kaki Dian ya. Kaki Dian ini kan menyala dari petang sampai pagi. Dia tugasnya eh, mempersiapkan jalan sebenarnya. Kaki Dian itu ada di tempat kudus. Kalau kita melihat Keluaran 25. Kaki Dian ada di tempat kudus. Kaki Dian tadi Mister Yu ya, atau 7 utusan yang murtad. Tapi kok mau membunuh? Berarti tidak cocok ya dengan tugas kaki Dian. Karena Mister Yu maupun Mister Yu Junior tidak mengerti siapa keselamatan. Jadi tahun 1971, Mister Yu ini tidak mengerti Liman He atau Yohanes Baru itu keselamatannya, pihak penyelamat. Dan Mister Yu maupun Mister Yu Junior tidak mengerti siapa pembinasa. Padahal pada kedatangan pertama Yohanes Pembaptis sebagai kaki dian atau pelita tahu siapa keselamatan dan pembinasa. Karena Yohanes Pembaptis bersama Roh Allah dan memiliki terang sebagian. Kita baca Yohanes 5 ayat 35. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Jadi ini kaki Dian yang ada di tempat kudus di ruang yang pertama ini, di ruang tempat kudus. Itu dia hanya menyala dari petang sampai pagi tugasnya. Jadi ketika pagi, pagi kan terang datang, terang yang sesungguhnya datang. Kaki Dian ini harus berhenti bekerja. Yohanes Pembaptis, dia mempersiapkan jalan bagi Tuhan, bagi keselamatan. Dan Yohanes Pembaptis tahu siapa keselamatan dan siapa pembinasa. Kita lihat buktinya ya. Yohanes 1 ayat 8 dan 27. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Berarti Yohanes Pembaptis ini tahu ya siapa keselamatan. Dia mengerti Yesus adalah pihak keselamatan. Yesus adalah penyelamat. Makanya dia bersaksi tentang Yesus. Dia mempersiapkan jalan. Yohanes Pembaptis sebagai kaki Dian cocok tugasnya. Dia mempersiapkan jalan. Dia bersaksi tentang Yesus, tentang keselamatan itu. Jadi Yohanes Pembaptis tahu siapa keselamatannya. Karena Yohanes Pembaptis bersama Roh Allah. Dan Yohanes Pembaptis tahu siapa pembinasa. Kita lihat Matius 3 ayat 7.
Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Jadi Yohanes Pembaptis ini menyebut orang Farisi ini ular beludak. Ular beludak adalah perumpamaan untuk pembinasa. Jadi Yohanes Pembaptis ini mengerti pembinasanya adalah orang Farisi dan orang Saduki. Tapi Mister Yu maupun Mister Yu Junior, dia tidak mengerti siapa keselamatan dan tidak mengerti siapa pembinasa. Jika dia mengerti keselamatan adalah Yohanes baru, mana mungkin Mister Yu mau membunuh pihak keselamatan, mau membunuh Yohanes baru atau Liman He, karena dia tidak mengerti keselamatannya siapa. Dan Mister Yu maupun Mister Yu Junior, kalau mengerti siapa pembinasa, dia tidak mungkin mau disuruh ke Amerika oleh Bapak Oh tadi yang katanya pembinasa. Pada waktu kedatangan pertama, Yesus sebagai pihak keselamatan, dia adalah terang yang penuh, terang full. Dan Yohanes Pembaptis adalah kaki dian atau cahaya sebagian, terang sebagian. Dan Yohanes Pembaptis mengerti Yesus adalah pihak keselamatan. Yohanes Pembaptis mengerti terang yang sesungguhnya adalah Yesus dari pihak keselamatan. Pada kedatangan kedua, 7 bintang atau 7 utusan yaitu Mister Yu tidak mengerti siapa keselamatannya. Liman He atau Yohanes Baru ini mengaku sebagai pihak keselamatannya, sebagai terang yang penuh, terang sesungguhnya. Tapi kaki diannya tidak mengerti Yohanes Baru adalah terang atau pihak keselamatan. Malah mau dibunuh ya. Di mana tugas atau perannya kaki dian ini? Harusnya kan mempersiapkan jalan bersaksi tentang Yohanes Baru, harusnya begitu. Jadi Mister Yu tadi ngomong dipelihara Roh Kudus selama 100 hari di Gunung Cheonggye itu omong kosong. Katanya dipelihara Roh Kudus, katanya mengerti perumpamaan, tapi tidak tahu siapa keselamatannya, tidak tahu siapa terang yang sesungguhnya, tidak tahu pihak keselamatannya siapa. Itu omong kosong. Sekarang mari kita lihat polanya. Tadi pemurtad muncul tahun 1966. Lalu pembinasanya baru muncul. Ya, pembinasanya baru muncul dan Liman He munculnya sebenarnya tahun 1967 masuk ke Bait Suci Kemah. Tapi keselamatannya sebenarnya baru muncul kan dipilihnya tadi tahun 1977 dan didirikan Bait Suci Kemah Kesaksian atau tempat Maha Kudus itu tahun 1984. Jadi, keselamatan ini sebenarnya munculnya di tahun 1984. Ini tidak cocok ya dengan kedatangan pertama. Kalau kedatangan pertama, pemurtad kaki diannya muncul dulu, baru keselamatannya datang. Dan kaki dian ini tugasnya mempersiapkan jalan kan untuk keselamatan. Baru pembinasanya datang. Jadi urutannya pemurtad, keselamatan, pembinasa. Kalau yang Mister Yu sama Liman He, pemurtad, pembinasa, penyelamat. Beda ya urutannya.
Sekarang mari kita melihat logika urutan murtad binasa keselamatan. Kita melihat pada kedatangan pertama Yesus. Yang pertama, Yesusnya belum muncul. Yang muncul pertama kaki Dian dulu. Ya, Yohanes Pembaptis sebagai kaki Dian atau sebagai yang murtad di kedatangan pertama. Lalu, yang kedua, keselamatannya muncul dan bekerja. Yesus muncul. Dan ketiga, pembinasa masuk. Pembinasa ini eh, dari dalam laut ya. Laut ini artinya dunia. Waktu itu dunia Yahudi. Dan pembinasanya adalah orang Saduki, orang Farisi, ahli Taurat, dan orang-orang Yahudi yang tidak percaya Yesus. Itu perumpamaannya adalah pembinasa dari laut ya, dari dunia masuk ke tempat kudus, masuk ke tempatnya kaki Dian. Ini perumpamaan ya gambar ini. Jadi yang ketiga pembinasa masuk ke tempat kudus. Setelah pembinasa masuk ke tempat kudus, baru murtad. Ini pada kedatangan pertama. Logika urutannya begitu. Sekarang mari kita lihat di kedatangan kedua. Yang pertama munculnya kaki Dian. Ya, kaki Diannya di sini adalah Mister Yu tadi, atau 7 bintang atau 7 utusan. Ya, lalu yang kedua pembinasa masuk dulu. Keselamatannya kan belum, keselamatan baru muncul tahun 1984 tadi ya, sesuai dengan kesaksiannya Liman Hei. Baru yang ketiga murtad, yang keempat keselamatan muncul. Jadi ini keselamatannya terakhir ya, keselamatannya terakhir. Loh, di kedatangan pertama yang terakhir ini murtad, berarti urutannya nggak sama ya, urutannya beda. Oke lah, kalau dibilang Liman He atau Yohanes Baru munculnya tahun 1967. Tapi pada waktu 1967, Mister Yu sebagai kaki Dian tidak tahu yang datang adalah pihak keselamatan. Padahal Yohanes Pembaptis tahu siapa pihak keselamatannya. Berarti nggak karu-karuan ya ini polanya. Pembinasa masuk juga nggak tahu misteriunya. Ini kaki Dian macam apa? Katanya bersama roh Allah. Masa kalau bersama roh Allah punya terang sebagian tidak bisa tahu siapa keselamatannya, tidak tahu siapa pembinasanya. Itu omong kosong. Lalu ini sudah murtad dulu ya. Tahun 1980 sampai 1984 itu sudah murtad Mister Yu atau kaki Diannya. Sehingga keselamatan baru muncul dan bekerja mendirikan bait suci kemah kesaksian atau yang disebut dengan tempat maha kudus pada tahun 1984. Tadi Yesus pada kedatangan pertama ini kan munculnya setelah kaki Dian si Yohanes Pembaptis ini mempersiapkan jalan kan. Jadi pada waktu keselamatan muncul, Yesus ini sudah bekerja. Keselamatannya sudah bekerja. Ini nanti kita bisa lihat Yohanes 3 ayat 22 sampai 23. Itu Yesus bahkan bekerja bersama-sama dengan Yohanes Pembaptis. Waktu Yesus di kedatangan pertama ini kan disebut terang dunia. Waktu Yesus disebut terang dunia kan Yesus bekerja. Jadi selagi Yesus bekerja, Yohanes Pembaptisnya belum murtad. Murtadnya kan terakhir. Ini pada kedatangan pertama. Tapi lucu, di kedatangan kedua, keselamatannya kan muncul tahun 1984. Ini keselamatan mulai bekerja. Yohanes baru mulai bekerja. Mendirikan bait suci kemah kesaksian.
atau tempat maha kudus yang dipakai sebagai perumpamaan ini munculnya tahun 1984. Tapi aneh, tahun 1980 kaki Diannya kok sudah murtad. Berarti kan kaki Dian sudah murtad. Berarti ini sudah tidak ada lagi ya. Tempat kudusnya sudah tidak ada lagi. Atau tempat kudusnya sudah dibinasakan oleh pembinasa. Karena pada tahun 1980 Bait Suci Kemah sudah berubah menjadi gereja Presbyteriannya Mister Oh sama LP4K yang punyanya Mister Tak tadi. Berarti saya punya pertanyaan. Matius 24 ayat 15 sampai 16. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Pertanyaan, jika tempat kudus pada tahun 1980 sudah hancur dan berubah, tempat kudus sudah tidak ada lagi. Maka tahun 2026 sekarang ini Matius 24 ayat 15 dan 16 sudah tidak berlaku. Karena kan tempat kudusnya sudah hancur, tempat kudusnya sudah tidak ada lagi. Tempat kudusnya sudah berubah menjadi punyanya pembinasa, punyanya Presbyterian, sudah dihancurkan oleh pembinasa. Berarti ini tempat kudusnya sudah tidak ada lagi sekarang 2026. Karena tahun 1980 ini tempat kudusnya sudah tidak ada. Berarti Matius 24 ayat 15-16 ini sudah kadaluarsa berarti sekarang ini tahun 2026. Kan sudah 46 tahun yang lalu 1980 ini tempat kudusnya sudah berubah menjadi gereja Presbyterian. Tempat kudusnya sudah tidak ada 46 tahun yang lalu. Terus ini kok disebut tempat kudus? Pembina Sakerji berdiri di tempat kudus. Maka tahun 2026 Matius 24 ayat 15-16 ini sudah tidak berlaku. Kalau Liman He atau Mister Yu mengelak ya, bilang begini. Oh, tempat kudusnya masih ada. Itu kan cuman tempatnya aja yang berubah menjadi gereja Presbyterian. Bait suci kemahnya aja yang berubah menjadi gereja Presbyterian. Tapi sebenarnya tetap disebut tempat kudus. Oh, Mister Limanhe sama Mister Yu harus membaca ini. Ibrani 10 ayat 19 sampai 20. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Amin. Jadi Ibrani 10 ayat 19 sampai 20 masuk ke dalam tempat kudus itu sudah mendapatkan keselamatan oleh darah Yesus ya. Bagaimana bisa bilang tempat kudus itu adalah tempat yang dihancurkan atau tempatnya pemurtad? Kalau tempat kudus adalah tempatnya pemurtad, maka yang di Ibrani 10 ini kok bisa orang yang sudah diselamatkan oleh darah Yesus ini masuk ke dalam tempatnya pemurtad? Itu tidak cocok ya. Dan sebenarnya Matius 24 ayat 15 sampai 16 itu artinya apa? Tempat kudusnya ini apakah tempat kudus bait suci kemah yang dimaksud oleh Mister Yu atau Liman He? Bukan. Ini tempat kudus
Ini harus membaca kitab Daniel, ya, bukan itu artinya. Lain kali saya akan jelaskan tempat kudus yang dimaksud oleh Nabi Daniel. Ini jelas ya ada Nabi Daniel. Tempat kudus yang di Matius 24 bukan itu yang dimaksud. Liman ngawur. Padahal jelas ya tempat kudus ini sama tempat maha kudus setelah kedatangan pertama itu sudah tidak ada bedanya lagi. Karena waktu Yesus mati kan tabir bait suci terbelah menjadi dua kan. Jadi mau masuk tempat kudus, mau masuk tempat maha kudus, itu sama. Kesimpulan, Mister Yu mengaku mengerti arti perumpamaan, padahal tidak tahu siapa penyelamat dan siapa pembinasa. Padahal Yohanes Pembaptis di kedatangan pertama tahu siapa keselamatan dan siapa pembinasa. Kedua, tidak cocok dengan nubuat 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 4. Karena Mister Yu maupun Mister Yu Junior sebagai pemurtad tidak menyatakan diri sebagai Allah dan tidak disembah sebagai Allah. Ketiga, tidak cocok dengan tugas sebagai kaki Dian di tempat kudus. Tugasnya mempersiapkan jalan untuk pihak keselamatannya. Tapi ini malah mau membunuh Mister Yu, mau membunuh Yohanes Baru. Berarti tidak cocok tugasnya ke Gideon. Keempat, tidak cocok dengan pola urutan kemunculan. Maksudnya begini, kaki Dian itu harusnya keselamatan dulu yang datang. Setelah itu baru murtad, seperti di kedatangan pertama. Mengapa Yohanes Pembaptis kaki Dian itu murtad? Saya akan jelaskan di video selanjutnya. Tapi sebelum murtad, sebelum kaki Dian ini murtad, kaki Dian ini harus mempersiapkan jalan untuk keselamatan supaya cocok dengan tugasnya kaki Dian di tempat kudus. Jadi kaki Dian ini dia punya terang sebagian karena bersama Roh Allah. Harusnya dia mempersiapkan jalan. Keselamatan harusnya muncul dulu, baru bisa murtad. Ini belum apa-apa sudah murtad ya. Jadi tidak cocok sama sekali polanya. Jadi apakah Anda masih percaya bahwa Liman He kesaksiannya itu benar? Kalau saya bilang kesaksiannya Liman He itu palsu. Tidak cocok sama sekali. Dan Mister Yu ini juga tidak cocok sama sekali dengan nubuatannya. Sekian dari saya. Di video selanjutnya saya akan bongkar ajaran konyol Limanhi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.